Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dirgayu Ditama dengan NIM 2451504001111034 akan mempresentasikan tugas proyek FP03 HADR atau High Availability Disaster Recovery gitu. Oke. Untuk studi kasusnya ini akan mensimulasikan tiga, yaitu ada perubahan data transaksi di DB primary teraplikasi ke DB slave, lalu ada penanganan takeover saat DB primary tidak bisa diakses, dan yang terakhir adalah pemulihan kembali data dan alur transaksi dari DB primary ke slave gitu. Kita akan pertama melakukan penyiapan lingkungan simulasi, di mana kita akan menyiapkan lingkungan simulasinya dengan pertama kali adalah membuat database HDRDB. Ini adalah database sampel yang akan kita gunakan dalam simulasi gitu. Lalu kita mengaktifkan archive logging dulu di database dari HDRDB ini. Kenapa? Karena kita perlu untuk melakukan backup data. Nah, lalu backup data ini setelah kita berhasil melakukan backup data, kita mengirim hasil backup data tadi dengan SCP ke DB ke virtual slave gitu. Nah, setelah file backup tadi sudah sampai ke virtual slave, server slave. Nah, lalu kita melakukan restore DB HDB di mana kita akan merestore database dari HDRDB tadi. Nah, otomatis hasilnya database HDRDB yang di primary akan sama persis dengan database HDRDB di slave gitu. Nah, lalu kita ke selanjutnya adalah menyiapkan jaringan dan parameter HDR-nya. Lalu kita bisa pertama kali itu mengecek dulu IP dari masing-masing server. Kita bisa mengetik IP A gitu, maka akan memunculkan pilihan seperti ini. Sama juga dengan slave kita mengetikkan IP A akan memunculkan pilihan seperti ini. Lalu kita cek dulu IP address-nya yang mana. Nah, IP address-nya itu yang ini. 192.168.56.101. Dan sedangkan ini 192.168.56.120. Nah, kita catat lalu menggunakan IP masing-masing server kita mengkonfigurasi parameter HDR-nya seperti ini. Menggunakan IP masing-masing server gitu. Lalu kita adalah menonaktifkan firewall agar masing-masing server bisa saling terkomunikasi gitu. Di mana ini kita eksekusi sistem CTL stop firewall. Di mana ini kita eksekusinya di dua-dua servernya gitu. Baik primary ataupun slave. Lalu kita mengaktifkannya secara berurutan. Pertama kita aktifkan dulu yang standby di server slave. Di mana kita menggunakan komen db2 start HDR on db hard db as standby. Nah, setelah status standby sudah aktif, kita kembali ke server primary dan mengaktifkan status primary dengan db2 start HDR on db hard db as primary gitu. Nah, setelah kita melakukan ini, kita dapat mengecek atau memverifikasi status HDR-nya dengan memasukkan query seperti ini db2 pd db hdrdb hdr gitu, dimana akan memunculkan status yang cukup banyak, tapi kita cukup melihat dua status doang, yaitu HDR state dan HDR sync mode. Dimana jika tulisannya sudah pair, artinya baik primary dan slave sudah terkoneksi gitu. Lalu selanjutnya kita masuk ke simulasi replikasi DB. Nah, di sini di primary kita akan terhubung dulu ke HAD database-nya, lalu kita membuat tabel dan mengisi tabelnya. Nah, setelah itu kita pergi ke slave, lalu kita mengaktifkan terlebih dahulu read on standby-nya. Lalu kita karena kita mengaktifkan read on standby-nya, kita harus mematikan dulu merestart terlebih dahulu dari database-nya. Kita db2 stop force, lalu db2 start, dan kita db2 start HDR on db HDR standby lagi, mengulang lagi. Nah, setelah semua kita lakukan, kita bisa langsung mengecek hasilnya. Di mana jika kita melakukan query select di sini, maka akan menghasilkan data yang sama seperti yang kita input di primary gitu. Nah, lalu bagaimana penanganan takeover? Jadi kita simulasikan dulu andai saja primary-nya itu tiba-tiba down, tiba-tiba crash gitu. Nah, kita mensimulasikan menggunakan db2 stop force. Nah, lalu kita cek ke server slave menggunakan query seperti ini yang sama tadi, maka statusnya akan berubah menjadi remote SketchUp pending. Nah, yang artinya database server primary sudah terputus dari
server slave gitu. Lalu kita di server slave kita bisa melakukan penanganan takeover-nya dengan query seperti ini, db2 takeover header on db header by force, di mana slave yang tadi itu statusnya sebagai standby akan mengambil alih status primary dari server primary dan menjadikan dirinya sendiri, yaitu menjadikan dirinya status primary gitu. Nah, mengambil alih peran gitu. Dan ketika kita sekarang sudah bisa melakukan query read ataupun write gitu di dalam database dari HRDB tadi. Karena sudah mengambil alih sebagai status primary. Karena slave sudah mengambil alih sebagai status primary. Lalu bagaimana pemulihan kembalinya? Di sini kita akan mensimulasikan pemulihan kembalinya. Jadi misalnya kita di primary kita hidupkan kembali database-nya menggunakan db2 start. Setelah kita melakukan db2 start gitu, maka yang harus kita lakukan pertama kali adalah karena tadi status primary sedang dipegang oleh server slave, maka kita harus mengaktifkan kembali peran kita sebagai HDR di sini, tapi sebagai standby gitu. Jadi primary diaktifkan sebagai standby. Nah, lalu kita bisa melakukan pengecekan statusnya di sini, di mana statusnya itu sudah kembali menjadi peer karena DB primary sudah diaktifkan dan diubah statusnya menjadi standby gitu. Nah, lalu kita melakukan operasi take over kembali, tapi bedanya di sini kalau yang tadi itu menggunakan take over yang menggunakan by force gitu, tapi di sini kita tidak perlu menggunakan by force, opsi by force di sini. Jadi db2 take over HDR on db HDR db, di mana jika di sini sudah dengan query ini akan mengubah primary menjadi statusnya menjadi primary lagi gitu, dan tadi yang slave akan statusnya menjadi dead standby lagi, di mana kita dapat melakukan query insert dan juga select atau read write juga di dalam db primary. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.